Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yunia Loreza dengan NIM 22033051. Di sini Yunia akan mempresentasikan proyek Yunia. Di sini Yunia mengambil materi mengenai vektor. Nah, pada materi vektor ini, Yunia membuat sebanyak 3 pertemuan. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. eh, di sini Yunia membuat elektronik asesmen fisika dengan berbantuankan media yaitu Google Site. Nah, Google Site ini merupakan media yang sudah sangat umum digunakan para mahasiswa, dosen, dan kalangan-kalangan pendidik yang hendak membuat elektronik asesmen, bahan ajar, ataupun modul ajar. Oke, pada halaman pertama ketika kita atau siswa membuka link Google Site yang kita bagikan, halaman pertama itu akan terlihat di sini eh, keterangan vektornya. Terus di sini ada ikon-ikon lainnya mengenai petunjuk penggunaan asesmen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, PPT vektor, kisi-kisi asesmen, eh, af- sorry, elektronik asesmen, glosarium, daftar pustaka, serta identitas penyusun. Nah, oke, langsung saja. Pertama, ketika siswa membuka menu petunjuk, di sini Yunia membuat menu petunjuk, Bu. Nah, pada menu petunjuk, ketika diklik, nah, di sini ada petunjuk. Home itu untuk ke menu utama, ke menu pertama yang tadi. Untuk next itu untuk melanjutkan halaman. Nah, back itu untuk kembali. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman muka misalnya. Nah, selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dari vektor, kita klik untuk mengetahui capaiannya apa aja. Nah, capaian pembelajaran vektor ini pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis berbagai fenomena fisika dengan menggunakan konsep besaran vektor, termasuk membedakan skalar dan vektor, mempresentasikan vektor dalam berbagai bentuk, melakukan operasi vektor, menguraikan vektor, serta menerapkan dot product dan cross product dalam pemecahan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebetulnya kita bisa aja langsung mengklik tanpa harus kembali ke halaman muka. Kan tadi pada bagian petunjuk sudah dijelaskan, home itu untuk kembali ke menu utama, baik itu untuk kembali, next itu untuk melanjutkan apa bagiannya. Nah, di sini kita bisa langsung klik next di sini untuk ke menu tujuan pembelajaran. Next. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari vektor itu sendiri, karena dia ada 3 pertemuan, di sini Yunia membuat, sorry Bu, menentukan untuk materi vektor itu sebanyak 3 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama, siswa akan apa mencapai sebanyak 2 tujuan. Tujuan pertama yaitu peserta didik mampu membedakan besaran skalar, vektor, serta mengidentifikasi contohnya dalam berbagai situasi fisika sehari-hari. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mempresentasikan vektor dalam bentuk gambar, skala, arah, dan notasi komponen secara tepat. Kemudian pada pertemuan kedua itu eh, untuk tujuan yang ketiga, yang mana peserta didik mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan metode grafis dan metode komponen. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga itu ada 2 TP.
Yang pertama itu peserta didik mampu menguraikan suatu vektor ke dalam komponen-komponennya. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan operasi dot product dan cross product untuk menyelesaikan permasalahan fisika seperti usaha, proyeksi gaya, torsi, dan momen gaya. Nah, sebetulnya ini nanti pun juga disesuaikan, Bu. Bisa jadi TP yang ketiga itu masuk ke pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Kemudian di TP yang keempat sama, kasusnya sama, bisa juga kita langsung masuk materinya nanti ke pertemuan kedua dan diselesaikan di pertemuan ketiga. Oke, langsung saja kita next untuk melihat video pembelajaran. Oke, nah untuk video pembelajaran sendiri di sini Yunia mengambil dari YouTube Bu yang sudah tersimpan, yang udah Yunia simpan. Di sini ada satu media, di sini ada satu video pembelajarannya, dan ini udah lengkap. Di sana udah ada apa definisi konsep dari vektor, skalar, cara menggambar vektor, bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan vektor, komponen vektor, terus perkalian vektor menggunakan dot product ataupun cross product. Tapi ini nanti mungkin akan Yunia tambahkan lagi untuk sebagai penguatan. Setidaknya maksud Yunia tuh jangan cuma satu video gitu, Bu. Oke, kita klik next lagi. Nah, ini adalah PowerPoint vektor. Dari video itu tadi, di sini ada PPT-nya, Bu, atau yang merangkum semua materi vektor. Ini nanti siswa dapat apa membukanya, berdoa, ada tujuan, terus nah, ini Bu, bagaimana cara perumusan vektor. Terus di sini ada juga pertanyaan pemantik. Nah, ini metode-metode dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Perkalian vektor, ini dot product. Ada contoh soalnya juga. Ini sebetulnya bahan untuk siswa ya. Di sini Yunia klik next lagi. Nah, ini ada kisi-kisi. Nah, untuk kisi-kisinya itu sendiri udah Yunia bagi per pertemuan juga. Pertemuan pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, ini sudah sesuai dengan CP, materinya mengenai vektor. Untuk kelasnya ini kelas 11 dan di semester ganjil. Ini untuk pertemuan 1. So, materi yang pertama itu besaran vektor dan menggambar vektor. Nah, di ini ada kisi-kisi untuk pertemuan satunya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua untuk submaterinya itu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, ini untuk kisi-kisinya. Ada menghitung resultan, menjelaskan pengurangan vektor, menganalisis gaya. Dan kemudian ini ada kisi-kisi untuk pertemuan yang ketiga. Mengenai penguraian vektor dan perkalian vektor. Udah. Nah, ini untuk kisi-kisinya. Oke, kita klik next lagi. Nah, ini untuk e-assessment. Karena di sini tadi Uni menggunakan membuat materi vektor ini sebanyak 3 kali pertemuan dan apa asesmennya pun juga sebanyak 3. Di sini Uni menggunakan 3 media. Yang pertama ada Google Form, yang kedua ada Quizzes, yang ketiga ada Live Worksheet. Nah, untuk pertemuan yang pertama yaitu kan materinya itu mengenai besaran vektor, besaran skala, dan bagaimana cara pelukisan vektor. Nah, di situ Yunia menggunakan Google Form, Bu.
Nah, nanti di sini siswa bisa langsung mengklik. Misalnya, ini udah sesuai nih, udah Yunia kasih juga keterangan di sini sesuai dengan sub-sub materinya. Kita klik. Oke, satu. Nah, ini Yunia menggunakan Google Form. Di sini siswa untuk menu yang pertama itu siswa diminta mengisi nama lengkap, kelas, nomor absen. Misal kita, misal kita Bu yang membuatnya kan. Yunia Loreza kelas 11A nomor absen 25. Berikutnya, nah di sini ada salam sapaan juga yang Yunia buat untuk para siswa nantinya. Nah, ini ada apa penjelasan sedikit mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Ini nih sebetulnya tuh untuk mengingatkan siswa kembali karena kan di video dan di PowerPoint tadi kan udah dijelaskan kan, Bu. Nah, jadi di sini dijelaskan kembali untuk mengingatkan siswa itu tadi. Nah, untuk jenis pertanyaannya itu sendiri Yunia menggunakan pilihan ganda. Pilihan ganda sebanyak 5 dan 2 esai. Oke. Kalau sudah, kalau seandainya sudah, nanti siswa bisa langsung apa mengirim. Siswa langsung bisa mengirim jawabannya. Kita klik back. Nah, kita kembali ke menu e-assessment. Kemudian di pertemuan kedua, submaterinya itu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Di sini Yunia menggunakan media yaitu Quizzes. Yunia menggunakan media Quizzes. Misalnya kita klik. Nah, di sini kodenya langsung ada. Gabung. Sorry, bukan ini. Nah, di sini juga terdapat penjelasan apa penjelasan kembali mengenai materi penjumlahan dan pengurangan vektor, di mana terdapat beberapa metode tadi kan Bu, ada metode grafis, metode komponen, pengurangan vektor, begitu pun. Nah, di sini eh, ada pertanyaan. Nah, next. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Oh iya,
Mohon maaf Bu, Yunia lupa. Untuk apa? Untuk kuisis ini kebetulan kontrolnya itu dari guru. Jadi link ini akan Yunia upload apa? Kalau seandainya udah masuk ke pertemuan kedua, baru Yunia upload. Kalau misal siswanya udah mau langsung latihan gitu Bu. Jadi ini link yang sebelumnya ini Bu. Bentar. Coba kita, bentar ya Bu. Wah, ini kok nggak bisa? Aduh, mohon maaf Ibu untuk pertemuan kedua. Tapi untuk pertemuan kedua itu kontrolnya itu memang dari Yunia Bu. Jadi linknya tuh harus kemarin itu udah Yunia coba Bu. Yunia bagikan linknya kan. Terus pas Yunia minta teman Yunia yang lain untuk mencobanya itu ternyata error. Jadi linknya itu harus selalu baru untuk Yunia bagikan Bu. Gitu. Coba kita back dulu ya, Bu. Kita lihat untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, Yunia menggunakan electronic assessment-nya itu pada media live worksheet, Bu. Pada media live worksheet. Nah, kita klik. Live worksheet sudah. Nah, di sini eh, siswa akan diminta untuk memasukkan nama, kelas. Di sini ada apa? Ada CP-nya juga. Ada teori umumnya mengenai sesuai dengan materi untuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai penguraian vektor dan perkalian vektor. Nah, ini ada teori umumnya mengenai komponen, perkalian dot product, dan cross product. Setelah teori, siswa langsung diberikan beberapa soal atau beberapa pertanyaan. Nah, seperti ini. Ini untuk komponen vektor tunggal. Ya, komponen vektor tunggal pada kuadran kedua. Nah, seperti contoh soalnya itu, perhatikan gambar berikut. Diberikan sebuah vektor gaya F1 yaitu 14 Newton dan F2 itu 10 Newton. Kemudian tentukan komponen X pada F1. Nah, di sini siswa di sini tidak memakai waktu, Bu. Jadi di sini siswa bisa mengerjakan penyelesaiannya itu di lembar kertasnya secara sendiri-sendiri. Kemudian di sini siswa bisa langsung mencentang benarnya misalnya 7 atau 14 atau -7 akar 3 gitu. Kemudian soal yang kedua ini mengenai perkalian cross product. Kemudian yang ketiga itu perkalian dot product. Yang keempat komponen vektor kembali. Kemudian yang kelima ada dot product. Nah, di sini untuk pertemuan ketiga itu ada 5 soal. 5 soal. Setelah selesai, siswa bisa langsung mengklik finish. Ya, oke, kita kembali lagi. Banyak banget iklan.
kalau untuk pertemuan kedua tadi kan Bu mengenai quizzes kan Bu. Nah, kalau di quizzes tadi di situ Yunia memberikan apa waktu di sana Bu. Satu soal itu tergantung kalau seandainya itu masih mengenai teori konsep, di situ Yunia memberikan waktu 1 menit kalau nggak salah ya, 1 menit. Kalau ada soal perhitungan kan mengenai penjumlahan dan pengurangan kan Bu. Nah, di situ Yunia memberikan waktu sebanyak 2 menit. Gitu. Nah, ini untuk EASN-nya. Kemudian kita klik next. Nah, ini ada glosarium dari materi vektor. Di sini Yunia mengupload glosarium mengenai materi vektor, yang mana siswa juga dapat melihat eh, apa saja glosarium dari vektor. Ada besaran skalar, besaran vektor, representasi vektor, metode segitiga, jajaran genjang, metode komponen, skala vektor, notasi vektor, vektor negatif, komponen vektor, penjumlahan, pengurangan, resultan, sudut vektor, magnitudo, dot product, cross product, aturan tangan kanan, torsi, proyeksi vektor, sumbu koordinat, dan terakhir itu ada kuadran. Nah, ini glosariumnya. Kemudian kita klik next kembali. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Ada 5 yang ini gunakan. Next. Nah, ini yang laman terakhir yaitu mengenai identitas penyusun atau identitas Yunia. Nah, identitas di sini memuat seperti nama, NIM, prodi, fakultas, universitas, mata kuliah, dosen pengampu, judul, semester, tahun disusun. Nah, laman identitas ini Bu merupakan laman terakhir dari Electronic Assessment Unia yang yang Unia upload ke Google Site berbantuan dengan Google Site. Nah, langsung kita kembali ke halaman muka lagi. Nah, untuk halaman muka kita kembali ke halaman yang pertama. Ketika siswa mengklik link Google Site, siswa akan melihat laman yang paling utama itu ini, di mana di sini langsung ada cover vektornya, vektor, kemudian ada beberapa elemen-elemen seperti petunjuk, capaian, TP, video, PPT, kisi-kisi, electronic assessment, glosarium, daftar pustaka, dan identitas penyusun. Nah, untuk penilaian itu sendiri ini menggunakan penilaian sumatif, Bu. Oke, mungkin sekian presentasi project mengenai electronic assessment fisika pada materi vektor. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Apabila masih terdapat banyak kekurangan pada project Yunia, mohon dikritik, Bu. Eh, Sekian dari Yunia. Ini akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.